kita bisa memperhatikan dan menilai ketika ada seseorang berbicara di depan orang banyak, semisal ketika melakukan khutbah atau ceramah agama. Nah, orang tersebut ketika membaca salam, ia mengawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Seperti begini: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maka orang yang seperti tadi ini kemungkinan dia bukan santri. Karena kalau santri kan mengaji, paham tentang ilmu fikih, tentang kaifiyah atau kesunahan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun ketika orang dia ada di muka umum, ketika berkhutbah atau berceramah, mengawali pembicaranya dengan salam tanpa diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka itu bisa kita katakan yaitu dulunya mungkin seorang santri, gitu kan, begitu. Ya, itu penilaian secara sepintas mungkin begitu. Ya, walaupun terkadang ada ya orang yang bukan santri, tidak pernah nyantri, tetapi ketika mengawali pembicaraannya di muka umum langsung dengan salam saja tanpa diawali bismillah, ya mungkin orang itu paling tidak ya agak bau-bau santri lah, gitu mungkin. Atau sebaliknya, ada seorang santri ketika membaca salam dia awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya mungkin itu santrinya santri pelupa gitu lah ya, atau mungkin linglung seperti itu. Nah, kesimpulannya dipahami daripada pembahasan sebelumnya, pembahasan tadi gitu ya. Kalau ada seseorang mau melakukan pekerjaan yang haram, misal mau meminum arak, apakah itu disunahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim? Nah, maka jawabannya, di dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah itu tidak dianjurkan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Malah ketika orang mengawali perbuatan yang haram dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu hukumnya haram. Nah, begitu juga kalau orang mau melakukan perbuatan yang makruh, maka mengawalinya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya makruh. Seperti apa perbuatan yang makruh itu? Seperti melihat farji istrinya, gitu kan, pasangannya, itu kan melihatnya makruh. Maka ketika mau melihat, mengawali membaca Bismillahirrahmanirrahim dulu, maka hukumnya itu makruh gitu. Nah, itu apabila perbuatannya itu haram zati, haram secara dzatiyahnya, makruh secara dzatiyahnya. Artinya dikecualikan kalau perbuatan tersebut haram, tetapi bukan haram zati, bukan haram zatnya, namun haram aridi karena ada sebab lain ya yang mengharamkannya. Maka perbuatan yang haram tetapi bukan karena zatnya, haramnya itu karena ada alasan aridi yang baru terjadi gitu ya, atau alasan lain, maka itu tetap disunnahkan
diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin belum paham ya, kita contohkan. Contoh seperti seseorang mau melakukan wudhu, ya, memakai air yang hasil dari mencuri atau air yang dia dapat dari menggasab. Menggasab itu mengambil sesuatu tanpa izin, gitu ya. Nah, itu kan memakai air tersebut kan hukumnya haram. Itu haramnya cuma bukan haram jatiyah, wudunya haram kan. Cuma haramnya itu dari segi alat airnya, karena dia dihasilkan dari mencuri. Itu contoh seperti itu. Contoh lain seperti pekerjaan yang makruh, seperti makan sesuatu yang bau ya, makan pete atau jengkol apa ya, itu kan karena baunya itu hukumnya makruh. Tetapi zatiyah makannya kan nggak makruh. Makruhnya itu karena alat, yaitu adanya bau daripada apa yang dia makan. Nah, itu makruhnya karena aridi ya, ada sebab lain. Nah, dalam pekerjaan seperti ini yang haram bukan zatiyahnya dan makruh bukan secara zatiyahnya, maka ini tetap disunnahkan mengawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ya karena kita membaca bismillah itu bukan untuk makan petenya atau jengkolnya, tapi kita membaca bismillah untuk memulai makan, perbuatan makannya itu kan gitu. Begitu juga orang yang wudu memakai air dari hasil mencuri, tetap disunahkan membaca bismillah. Itu bismillah untuk perbuatan wudunya. Wudu kan bagus, bukan untuk bismillah dengan memakai air yang hasil mencurinya itu tadi, bukan kan gitu. Dan begitu juga ketika kita mau membaca Al-Quran, itu tetap disunahkan membaca bismillah. Kenapa? Karena Al-Quran itu kan tidak semuanya berupa zikir, dan sebagaimana sebelumnya telah dijelaskan bahwa kalau sesuatu ucapan yang murni zikir, tidak disunahkan untuk membaca bismillah dulu. Adapun ketika mau membaca Al-Quran tetap disunahkan membaca bismillah, karena Al-Quran tidak seluruhnya berupa zikir ya. Karena isinya Al-Quran ada yang merupakan syirah, cerita, ada ibrah, satu misil, pemisalannya, ada berupa nasihat dan yang lain-lainnya. Seperti itu. Nah, ini kembali tadi bahwa Allah memberikan petunjuk ya, di dalam Al-Quran. Setiap suratnya itu diawali dengan bismillah kecuali surat At-Taubah. Nah, pertanyaannya, kenapa surat At-Taubah tidak diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Ini alasannya ada beberapa alasan. Yang pertama, yang paling kuat adalah karena para sahabat tidak diperintahkan menuliskan bismillah oleh Rasulullah SAW di awal surat At-Taubah. Adapun menurut sebagian para ulama, bahwa surat At-Taubah itu masih satu surat dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Anfal.